Selamat siang ya teman-teman semuanya. Jumpa lagi tetap dengan saya di ini. Hari ini saya sama Mas Bu. Mau suntik yang kedua. Saya cuma ngasih buku. Dan buku hari ini jadwalnya yang akan suntik vaksin yang kedua. Nah, posisinya kita akan ke Queen Elizabeth yang berada di Wanjai. Perasaanmu piye, Dati? Biasa Biasa ya? biasa. Biasa ya. Dadi geger ora iso turu ora. Cuma mules wetenge. Kakean sambel, Mau suntik vaksin. kakean lombok, Kakean lombok. mambengi mangan. Gak jangan eseng-eseng godhong kates Kadang godhong kata. karo lombok. Nah, saiki Lomboke sak ton. kono lho, Darling. Ono lho. Lomboke sak ton. Ton. Iya, Nah, amplok kabeh. Yes. Sip. oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti setelah untuk vaksin. Setelah ini jalan bagaimana ceritanya ini terus video saya. Nah, kita sambil jalan ya teman-teman. Jadi sambil menikmati suasana di pesisir jalan area Wanjai. Nah, karena siang hari, jadi agak bagus, tidak begitu panas. Darling, nah ada wit beringin. Kedemite. Wit beringin yang usianya ratusan tahun ini teman-teman. Wah, seperti ini ya. Halo teman-teman yang menonton di channel YouTube saya. Hari ini bojoku penampilan baru. Komen-komen dong. Nah, Wong ganteng sak donya rek. rambutnya Guyu baru. biasa gak usah guyu banter-banter. Disawang wong. Kan bahagia Darling. Ketawa itu kan salah satu. Iki kowe perasaan bahagia ngentuti wong. Ngentuti wong iso bahagia. Oh iya, ngerti ae. Hah? Hati-hati Banter-banter. ngentuti wong. Kowe nek iso ngentut terus enek kancane kan bahagia. Nek ngentut dhewe kan celingak-celinguk. Ih, teles wo. Iya langsung mau lo Darling. Oh, teles iki. Ya, Masya. Nah, kita terus jalan terus saja ya. Lanjut. Oke road. Okwan road. Okwan Road. Ya, Lanjut, awas. Okwan Road. awas. Kalau dulu sebenarnya Awas, tempatnya itu oke. posisinya itu dulu pernah ada konser Astu Indra ya Darling ya. Yes. Nah, 5 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu ya? Wow, jauh gak tahu. 3 tahun yang lalu. 2018 aku kan kerja di AS. 2018. Nah, ini teman-teman ya. Let's go. Sini. Sini. Nah, ini ada klinik gigi juga.
gigi. Tapi bayar. Ini? Ya, ini gigi. Oh, tang suikin. Heeh. Kalau mau sate di situ juga bisa. Bukan. Apa? Gigi. Oh, gigi. Giginya bosok, potel. Oh, ya. Iya. Jadi teman-teman kalau punya keluhan mungkin kalau tahu tambal gigi juga bisa ya? Nggak tahu, katanya bisa sih. Mungkin bisa kalau tambal. Kalau behel? Ditanyain aja. Oh. Nih, teman-teman ya kalau punya. Ayo nyebrang. Tuh, Elizabeth. Bojoku wis rampung vaksin, darling. Sudah selesai? Wah, kooperatif ya, darling. Enggak lah. Enggak, karena Ya, biar bisa jalan-jalan. biar bisa jalan-jalan, Ya, kan kita mau traveling. biar bisa Traveling. traveling kemana-mana. Kalau syaratnya traveling adalah vaksin, nah kita agar supaya bisa traveling. Ah. Kalau untuk daya tahan tubuh kuat, cukup resepnya adalah jangan lupa bahagia Dan minum dan makan sambal. dan makan sambal bawang. Cukup bahagia. Yes. Guys. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Karena posisi terang, jadi ini selamat malam. Hari ini adalah vaksin yang kedua di Cubles. Nah, sebenarnya kalau cuman suntiknya di sini keren ya, nggak kerasa kayak waktu SD dulu ya. SD dulu jerit-jerit ah. Aku masih ingat waktu vaksin SD. Ya mungkin karena Hongkong lah. Jadi jarumnya itu apa namanya? Nggak terlalu kerasa. Buat aku bukan sombong ya. Tapi ya memang suntiknya itu memang bagus gitu. Jadi nggak sampai terasa. Jadi orang-orang yang takut suntik itu jangan takut. Saya nggak suka menyebarkan info ketakutan. Saya ingin menyebarkan info kebahagiaan. Jadi alasan kenapa saya vaksin itu sebenarnya, saya sebenarnya kalau bisa nggak vaksin nggak merasa nggak perlu vaksin, buaya ya sombong. Tapi lantaran nantinya kalau keluar negeri itu harus menggunakan sertifikat vaksin 2 kali, jadi ini yo mau nggak mau, ini kan sebenarnya pemaksaan terhadap apa ya, hak asasi. Kalau prosedur dan segala sesuatu ya itu pastilah. Jadi aku tuh vaksin itu ya karena bojoku vaksin, terus aku nggak pingin stay berhenti, aku pinginnya adventure karena jiwaku adalah petualang. Jadi supaya bisa jalan-jalan, kalau bisa menunjukkan vaksinnya mereka baru ACC kan oke gitu. Dan vaksinnya saya memilih yang BioNTech. Sebenarnya habis ini kalau bisa daftar Sinovac, aku daftar Sinovac juga kok. Jadi biar vaksinnya 2, BioNTech dan Sinovac. Jadi kalau mau kemana-mana mau diakui, Sinovac punya, BioNTech punya. Jadi Jenenge serakah. Serakah. jadi apa ya? Maksudku gini loh, bukan apa-apa ben kena ate dulen-dulen nanti nek mereka minta syarat BioNTech aku ada, mereka minta syarat Sinovac aku punya gitu loh. Bukan serakah tul. Jenengin donya kan dewe-dewe kan.
Donya kadang sing iki gak gelem, sing iki gelem, sing iki gelem, sing iki gak gelem. Kan kita jadi repot gitu loh. Kita mau jalan-jalan senang-senang aja kok ribetnya minta ampun, harus kayak gini lah, menyebarkan ketakutan lah. Ya bukan saya nggak percaya sama COVID, saya percaya, saya sangat percaya kalau ini memang penyakit yang mematikan, yang membunuh dalam jangka waktu yang cepat, tapi garis bawah yang mempunyai daya tahan tubuh lemah. Nah ini yang harus menjadi dasar pemikiran kita, bahwa saya percaya dan yakin bahwa manusia diciptakan dengan sesempurnanya bentuk. Jadi sudah dibekali oleh sel T. Nah, kalau kalian bicara sama saya ngomongnya agak sedikit serius ya, sel T, kemudian ada sel B. Jadi sel-sel yang membuat daya tahan tubuh atau imunitas manusia itu jauh lebih kuat gitu. Sebenarnya di situ. Nah, kuncinya bagaimana mengoptimalisasi imun itu agar maksimal. Nah, itu dialah yang harus dikampanyekan. Jadi pencegahan yang sifatnya dari luar itu ya masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak. Jaga jarak itu adalah eksternal, jadi faktor dari luar. Nah, yang paling penting juga yang harus kita perhatikan adalah faktor dari dalam. Nah, jaga badan, jaga cara berpikir positif, itu bagian dari menjaga imun gitu loh. Jadi kompleks sebenarnya penyakit ini, dan saya meyakini bahwa orang-orang yang meninggal karena penyakit ini ya, zaman dulu kan juga sudah banyak disebut sebagai bentuk pagebluk kan. Jadi orang yang meninggal itu ya, kita berbicara tentang masalah, kalau takdir gak bisa dibahas. Kalau kita bicara takdir, kita nggak bisa membahas, itu sudah takdir usia hidupnya segitu. Tetapi yang lebih ingin saya bahas adalah dengan logika atau pengetahuan, ilmu pengetahuan kita yang masih bisa terjangkau. Karena kalau kekuasaannya Gusti Allah wis gak nututi cara mikir awake dhewe, isine cuman bilang takdir. Nah, kalau kita berbicara logika, ya kita wajib menjaga apa yang sudah diberikan gitu. Menurut saya itu seperti itu. Makanya kenapa ada orang yang usianya bisa 100 tahun, ada orang yang usianya cukup 63 tahun, ada orang yang usianya 25 tahun, ya kan, sudah meninggal. Itu bukan bicara masalah takdir gitu. Terus ada juga orang kena kanker meninggal, tapi ada juga orang yang kena kanker ternyata masih bisa hidup. Nah, kalau kita berbicara logika dan pengetahuan, kita udah dibekali ini nih. Kita udah dibekali ini sama Yang Maha Kuasa. Karo Gusti Allah kita itu udah dikasih. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Kalau saya lebih ingin kampanye imun dari dalam diri kita, bukan imun yang dari luar. Ini kan dari luar. Kalau yang dalam diri kita itu bagaimana kita menjaga cara berpikir kita itu selalu positif agar tubuh kita itu juga positif gitu. Jadi kita itu harus berpikir yang bagus, yang baik gitu. Sehingga yang dihasilkan di tubuh kita yang baik. Kadang kita berpikiran baik aja timbul sesuatu yang jelek. Makanya itu juga tidak bisa kita hindari. Yang berikutnya adalah bagaimana hormon atau bagaimana menjaga perasaan sama hati kita itu tetap bahagia walaupun dalam kondisi remuk. Paham nggak? Jadi banyak orang-orang itu yang imunnya justru turun saat kondisi mereka itu tertekan, depresi, dan nggak tahu harus menyelesaikan persoalannya dia itu kemana. Padahal kita itu diberikan ya 5 indera. Kepala kita itu ada indera mata, telinga, hidung, mulut. 1, 2, 3, 4. 4 itu ada di sini. Dan ini yang paling terpenting itu di sini. Di sini pemikiran. Nah, saya rasa dengan indera kita itu kita mampu menyelesaikan semua persoalan.
Saya sangat yakin manusia diciptakan itu tidak hanya dengan segala bentuk kekurangannya, tapi pastinya kelebihannya itu jauh lebih banyak. Maka dari itulah yang harus kita sadari, menciptakan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Karena kalau kita itu merasa bahagia, hormon tubuh kita itu akan merespon. Sehingga kalau orang itu bahagia itu kan bawaannya ceria. Orang kalau bahagia itu hidupnya itu punya semangat. Nah, nilai bahagia dan semangat itulah yang menyebabkan imun kita itu lebih kuat. Ada orang yang nggak tidur 2 hari 3 malam, badannya fresh. Ada orang yang tidurnya kebanyakan juga tambah capek. Nah, itu adalah ketidakseimbangan posturnya. Kita mau olahraga, kita mau berjemur, kita mau makan vitamin. Kalau tidak diawali dengan cara berpikir atau sesuatu yang membuat kita jadi bahagia, maka ya imun kita tetap biasa-biasa saja. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, bagaimana agar resep bisa berbahagia sangat sederhana, dan semua manusia saya rasa kalau berpikir itu bisa menjalaninya. Apa itu? Perbesarlah rasa syukur. Karena sudah dijanjikan, semakin besar rasa syukur kita, maka akan tambah nikmatnya. Aku yakin dengan hal itu. Maka apapun keadaannya, apapun kondisinya, mau kita kadang nggak punya uang, kadang kita punya uangnya sedikit, berusahalah untuk selalu bersyukur. Oke? Saya rasa kakek ngomong, tapi yang jelas kampanye saya adalah perbesar rasa syukur agar kebahagiaan dalam hidup kita itu tercapai. Kalau kebahagiaan tercapai dengan rasa syukur yang besar, maka imunitas di dalam tubuh kita juga akan meningkat. Begitu saja dari saya. Hari ini laporan setelah suntik vaksin yang kedua BioNTech di sini di Elizabeth. Terima kasih, selalu sehat buat kalian, dan sekali lagi jangan lupa bersyukur agar selalu tetap bahagia. Terima kasih dari Wong Ganteng Sak Dono. Assalamualaikum.